Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Hirzrani dengan NIM 20230039. Saya akan membahas tema IFRS Implementation dengan judul How to Increase IFRS for Intangible Assets. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuannya di sini, yaitu meningkatkan standar pelaporan keuangan. Yang pertama, aset tidak terwujud yang dihasilkan secara internal, yaitu pendekatan pengakuan. Yang kedua, pendekatan nilai wajar. Dan yang ketiga itu meningkatkan standar pelaporan keuangan, pendekatan pengungkapan. Teorinya di sini yaitu revaluasi dan kegunaan informasi akuntansi secara konsisten menurun dari waktu ke waktu, khususnya di kalangan perusahaan teknologi tinggi. Mengorbankan revaluasi belum tentu meningkatkan keandalan. Di bawah tekanan kinerja, manajemen memiliki insentif yang kuat untuk mengelola laba melalui rekening diskresioner. Literatur secara ekstensif mendokumentasikan bahwa para manajer memanfaatkan kebijaksanaan mereka dalam kapitalisasi untuk mendorong pendapatan di atas ambang batas tertentu. Studi kasus ini, sejak awal abad ini, Tiongkok telah mengalami transformasi yang signifikan dari ekonomi tradisional berbasis manufaktur bernilai tambah rendah menjadi ekonomi berbasis pengetahuan bernilai tambah tinggi. Reformasi sedang berlangsung di pasar modal Cina untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan yang meningkatkan dari perusahaan rintisan berteknologi tinggi dan investor yang semakin toleran terhadap risiko yang dihadapkan tingkat pengembalian abnormal yang tinggi. Objek penelitiannya sini ada 3. Yang pertama, IFRS aset tidak terwujud. Poin pertama itu pada awalnya diukur sebesar biaya, kemudian memilih modal biaya atau modal revaluasi. Yang kedua, pendekatan nilai wajar, yaitu dapat menyebabkan manajemen laba oportunistik dan membawa gelembung harga ke dalam laporan keuangan. Yang ketiga, yaitu pendekatan pengakuan. Pengakuan pertama mengakui lebih banyak aset tidak terwujud yang dihasilkan secara internal. Pengakuan kedua, aset tidak terwujud harus dapat diidentifikasi. Yang ketiga, pengakuan ketiga terus menilai apakah kriteria pengakuan terpenuhi. Teknik analisis datanya di sini berfokus pada perusahaan secara proporsional yang mengkapitalisasi biaya R dan D, bukan perusahaan yang membebankan semua investasi R dan D. Adapun pembenarannya memilih tahap uji klinis sebagai waktu kapitalisasi. Jadi, kesimpulannya di sini, pada standar pelaporan keuangan untuk aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal, dengan pesatnya perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan menyebabkan sejumlah besar yang tidak dikenali perusahaan berorientasi teknologi. Semua pemangku kepentingan IFRS dan informasi keuangan telah meningkatkan kesadaran akan masalah ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.